bisa bertemu dengan keluarga besar saya. Ada Mas Dawam, Bupati Lampung Timur beserta seluruh rombongan. Yang saya hormati pimpinan, ini lengkap hari ini. Kurang Mas Huda satu lagi melaksanakan ibadah umroh. Jadi mendoakan kita langsung ini dari Raudhah ya. Jadinya mudah-mudahan semakin mudah dan lancar ini berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab kita pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Kemudian juga yang saya hormati juga sahabat saya ini Mas Aam. Jadinya ya kita berdua ini ruangan besar begini agak-agak sejuk juga nih. Kalau bulan puasa gini AC-nya tetap full, aduh agak-agak gimana gitu. Nah itu. Kemudian juga yang saya hormati dan juga saya banggakan para pejabat daerah, mulai dari ada Bapak Bupati Wonogiri Mas Joko Sutopo, kemudian juga ada beserta seluruh jajarannya, kemudian juga ada dari Kabupaten Pasuruan ini ada Bapak Wakil Bupatinya yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Mujib Imron SHMH, kemudian juga dari Kabupaten Lampung Timur ini ada Mas Dawam Raharjo beserta seluruh jajaran, kemudian juga ada dari Kota Kupang ini ada Bapak Dr. Jeffriston ya, ini alumni dari Komisi 10 ya, beserta seluruh jajaran. Kemudian juga ada Sekda dari Kabupaten Sanggau. Terima kasih atas paparannya. Berkenaan hari ini kita ketemu, alhamdulillah ini semakin membuka wawasan kita dan juga peta permasalahan berkenaan pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Kita ketahui bersama bahwa semangat kita untuk meningkatkan kualitas dan juga SDM Indonesia dengan lompatan-lompatan baru di mana kita sedang menghadapi bonus demografi, dengan harapan masa keemasan bangsa ini benar-benar kita sambut dengan persiapan yang cukup matang. Dan kita berharap Indonesia menjadi negara yang memang mempunyai SDM yang unggul dan juga berkualitas. Tentunya faktor utamanya adalah bagaimana tingkat kesiapan proses pendidikan yang paling menentukan, yaitu adalah guru. Dan perlahan kita dorong kepada pemerintah, akhirnya diputuskanlah untuk 1 juta guru P3K. Dan dalam prosesnya terjadi sedikit kesimpang siuran jadinya antara pemerintah baik pusat maupun juga daerah, kemudian juga berkenaan dengan proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah yang awalnya kan cukup luar biasa. Jadinya banyak sekali tahap pertama itu yang tidak lulus, dan tahap kedua alhamdulillah mulai ada peningkatan kelulusan. Dan kita berharap di tahap ketiga apa yang kita inginkan, semua guru yang telah mengabdi selama ini bisa mendapatkan suatu penghargaan oleh pemerintah menjadi guru P3K. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kemarin juga kita bicara dengan Mas Dadim bagaimana ini nasib yang mereka belum lulus tes tersebut. Kesempatan sebelumnya kita ketemu dengan pihak pemerintah, jadinya kita ini kan mencari tahu di mana benang kusutnya gitu. Kok nggak selesai-selesai permasalahan ini? Data sebelumnya menyampaikan ada beberapa permasalahan, yaitu adalah kesiapan dari pemerintah daerah untuk pengusulan tahap 1 maupun juga tahap 2. Dan kita juga menanyakan berkenaan dengan alokasi anggarannya. Jadi pemerintah menyampaikan kemarin alokasi anggaran telah disiapkan dan sebagainya. Ternyata hari ini kita dapatkan informasi bahwa memang dalam kunjungan kerja kita sebelumnya kita udah tahu
dengan hal tersebut, bahwa dana DAU itu tidak nambah, malahan hampir semua daerah turun. Baru hari ini kita tahu ada yang nambah ini, walaupun nambahnya sangat minim sekali kalau dihitung dengan jumlah beban yang harus ditanggung dengan penambahan guru P3K itu ya masih sangat jauh. Nah, ini menjadi catatan kepada kita bersama. Mudah-mudahan dalam minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pemerintah, harus menanyakan di mana lagi permasalahannya. Jadinya biar ada kejelasan dan juga kepastian kepada guru-guru yang telah lulus maupun juga guru-guru yang akan mengikuti tahapan tes berikutnya. Kita berharap mereka semakin yakin dengan ada kepastian, mereka ini semakin mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Kemudian juga masih PR banyak lagi kita berkenaan dengan guru-guru yang memang boleh dikatakan ya masa pensiunnya tinggal di depan mata, tinggal menghitung hari. Ibarat kata ikut tes saja, belum diangkat aja udah pensiun gitu. Nah, ini juga harus kita carikan solusi, formulasi yang tepat. Kemudian juga tadi dalam masukan dari beberapa kepala daerah yang perlu kita catat bersama adalah berkenaan juga alokasi distribusi guru-guru agama harus menyesuaikan dengan bobot kebutuhan daerah. Jangan sampai satu daerah nanti karena banyaknya peminat dari formasi akhirnya lulus tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya daerah yang banyak mayoritas penduduknya muslim, yang lulusnya banyak agama yang berbeda, guru agama, maupun juga di daerah lainnya. Nah, ini menjadi catatan juga, jangan sampai nanti distribusi guru ini juga akan menjadi permasalahan. Kemudian juga saya mendorong, alhamdulillah kemarin juga pemerintah daerah, pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa dalam tahun ini ada juga alokasi untuk tenaga pendidik. Jadi Tendik ini juga akan masuk dalam program P3K. Jadinya ini menjadi suatu harapan kepada para calon dari tenaga honorer, mudah-mudahan bisa mempersiapkan dengan matang. Dan saya berharap juga ini kebetulan ketemu dengan pemerintah daerah bisa membantu mereka, misalnya ya diberikan penyuluhan dan sebagainya, karena terkadang mereka tidak paham dalam mengikuti seleksi secara online, kan gitu. Mulai dari bagaimana menyiapkan berkas dan sebagainya. Ini menjadi juga permasalahan bagi tenaga-tenaga honorer yang memang usianya agak sedikit agak sedikit udah lama gitu, nggak sesuai, nggak update gitu. Apalagi ditambah juga banyak daerah-daerah yang nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat yang jauh-jauh dari Indonesia, Lampung aja masih banyak daerah-daerah yang blank spot gitu. Jadi jangankan buat apa mereka tanggap teknologi, orang jaringannya aja nggak ada. Nah, ini jadi juga permasalahan. Mudah-mudahan nanti pemerintah daerah bisa memberikan sedikit dukungan yang cukup luar biasa untuk perhatian yang cukup luar biasa untuk para tenaga honorer ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa memberikan suatu harapan, jadi target 1 juta ini benar-benar bisa terpenuhi semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam bulan puasa ini yang cukup luar biasa kita bisa mendoakan bersama, semoga seluruh tenaga honorer ini bisa mendapatkan kepastian dan juga bisa lulus, dimudahkan kelulusannya untuk bisa menjadi tenaga P3K. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.